Saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa perilaku debt collector ini akan kita hentikan tertentu, memanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga menggunakan premanisme, termasuk premanisme yang lain. Naluri seorang Babinsa tidak berpikir panjang, langsung ambil kemudi dan mengantar ibu-ibu yang sakit tersebut menuju rumah sakit walaupun dihadang oleh komplotan debt collector. Berniat menolong orang sakit, Babinsa jadi bulan-bulanan debt collector. Pengakuan Bapak TNI bahwa telah terjadi perampasan mobil oleh pihak debt collector sekitar 10 orang, posisi Bapak TNI kebetulan menolong ibu-ibu yang sedang sakit di dalam mobil tersebut. Bocah ini sama yang satu juga begini, saya nggak tega. Nurani babin saya keluar, Pak. Ya udah, ayo kita penting ini yang sakit ke rumah sakit. Masalah mobil kamu sama yang punya mobil. Saya ngomong ke terhadap kolektor. Saya ini kasihan yang sakit ini. Ayo kemana rumah sakitnya? Oh, tuh kan nggak begitu fokus kuping. Karena anaknya ini, bapak saya takut bapak, anak kecil teriak-teriak gitu. Udah masalah yang kecil, metik saya nggak bisa pak. Datut, pelan saya bawa. Macet ya situasi ya pada saat itu ya, kendaraan? Enggak? Macet. Karena orang nonton, kendaraan juga di situ ramai kan, jalanan kecil. Udah sambil kemudi, masuk tol, nggak mau masuk tol. Dikira nanti saya lariin mobil, saya berhenti. Saya udah takut nih, bawa mobil metik ini. Ambon nyekat malang mobilnya di depan mobil kan. Saya berhenti. Kalau maunya yang punya mobil masuk tol, saya nggak mau, makanya saya berhenti kan. Tapi saya nggak mau jawab apa yang dia maksudnya itu, Pak masuk tol. Saya nggak mau. Diam aja. Saya diam, berhenti, saya matiin mesin. Karena posisi kaki saya udah nggak mahir pakai metik ini. Udah masuk tol kayak apa orang, saya nggak mahir pakai metik. Saya bisanya manual. Yang kolektor marang mobil itu di situ ngomong, kendaraan mengalami mobil, saya pirakan, saya laporkan ke Polda, tutur. Saya diam jangan apa. Ini saling merebut kunci nih, bukan orangnya. Ini yang bertanggung yang punya mobil. Kodam Jaya Cililitan, Kapendam Jaya Kolonel R. Herwin BS mengatakan bahwa tim gabungan dari Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya dengan gerak cepat berhasil mengamankan 11 orang pada video viral sebagai penghadangan kendaraan mobil jenis Honda Mobilio Nopol B 2638 BZK warna putih yang dikemudikan anggota TNI AD yang berpakaian dinas PDL Loreng di depan gerbang tol Koja Barat Jakarta Utara. Kata Kapendam Jaya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 pukul 14 WIB. Telah diamankan 9 orang debt collector, pelaku penghadangan terhadap personil TNI AD. Sementara 9 orang tersebut masih diperiksa oleh Reskrim Polres Jakarta Utara. Adapun biodata pelaku: 1. Grio Lewerisa, 2. Hervi Leatomu, 3. John Kadarisman, 4. Gary Yansen Tahitu, 5. Yosep Akameka, 6. Joe Faretenu, 7. Roni Sapulete, 8. Alfian Manuputi, 9. Peter Abarua. Tribun News.com, Jakarta, Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan Babinsa Ramil Semper Timur 2, 05 Komando Distrik Militer Kodim, 0502,
Jakarta Utara. Serda Nur Hadi tidak memiliki kaitan dengan pengendara mobil yang merupakan debt collector. Serda Nur Hadi merupakan anggota TNI yang videonya viral dihadang sejumlah debt collector di Jakarta. Dudung mengatakan hal tersebut didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan jajarannya terhadap Serda Nur Hadi setelah kejadian tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kata Dudung, Serda Nur Hadi yang kebetulan tengah bertugas hanya ingin membantu kemacetan dan masyarakat yang terlihat kesulitan di sekitarnya saat itu. Kita proses Serda Nur Hadi, jangan sampai ada indikasi Serda Nur Hadi justru ada kaitannya dengan pemilik mobil yang jelas-jelas tidak melunasi. Setelah kita cek ternyata tidak ada kaitannya sama sekali, karena Serda Nur Hadi betul-betul hanya ingin membantu untuk tidak terjadi kemacetan, yang kedua untuk membantu agar masyarakat tidak kesulitan, kata Dudung saat konferensi pers di Makodam Jaya Jakarta Timur pada Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021. Dudung mengatakan, sejalan dengan penekanannya terhadap seluruh jajaran Kodam Jaya untuk lakukan 8 wajib TNI terutama yang ke-8 yakni menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Ia mengaku telah mengatakan kepada jajarannya untuk membantu masyarakat yang kesulitan apapun kesulitannya. Jangan takut kepada siapapun kalau kebenaran, kejujuran kau tegakkan, jangan takut pada siapapun. Pedomani 8 wajib TNI. Saya tekankan, makanya mereka melakukan tugas-tugas seperti ini, kata Dudung. Memang tujuannya adalah ke rumah sakit. Melihat seperti itu, maka Serda Nur Hadi mencoba untuk mengambil alih kendaraan untuk menyingkirkan agar kemacetan itu tidak terjadi dan kemudian akan mengarahkan ke rumah sakit. Namun karena keterbatasan Serda Nur Hadi untuk mengendarai kendaraan yang metik dan akan diarahkan oleh pemilik ke arah tol, maka Serda Nur Hadi memberhentikannya. Karena dia pikir, loh kenapa harus ke tol, padahal arahnya mau ke rumah sakit. Nanti pikiran yang bersangkutan kalau misalnya ke tol, wah ini jangan-jangan dikira kita mau melarikan diri kendaraan. Walaupun pada saat di dalam perjalanan tetap diikuti oleh para debt collector. Kemudian berhentilah di ujung sebelum masuk pintu tol Semper. Nah dari situ Serda Nur Hadi karena tidak menguasai kendaraan itu akhirnya dipersilahkan kepada pemilik kendaraan Saudara Naras yang rencana akan dibawa ke rumah sakit. Nah terjadilah di situ perselisihan. Nah pada saat Serda Nur Hadi akan pindah ke belakang, terjadi perselisihan antara perbuatan kunci dari Saudara Naras dengan para debt collector. Nah, Serda Nur Hadi tidak melakukan apa-apa dan para debt collector juga tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada Serda Nur Hadi. Terjadi cekcok itu antara pemilik mobil dengan debt collector. Kemudian setelah itu terjadi kesepakatan, akhirnya Serda Nur Hadi kembali ke belakang, duduk di belakang. Kemudian yang mengendarai adalah Saudara Naras yang langsung dibawa ke Polres Jakarta Utara. Sampai di Polres Jakarta Utara, kemudian Serda Nur Hadi laporan ke piket Polres, disampaikan bahwa ini terjadi keributan, silakan nanti Bapak yang menyelesaikan. Kemudian Serda Nur Hadi setelah itu kembali untuk melaksanakan tugasnya. Saat itu Serda Nur Hadi sedang mengumpulkan beras untuk bantuan-bantuan COVID-19. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, kami dari Kodam Jaya langsung bertindak untuk pertama mengamankan Serda Nur Hadi. Kemudian kita proses Serda Nur Hadi. Jangan sampai ada indikasi Serda Nur Hadi justru ada kaitannya dengan pemilik mobil yang jelas-jelas tidak melunasi. Nah, setelah kita cek rupanya tidak ada kaitannya sama sekali, karena betul-betul Serda Nur Hadi hanya ingin membantu
untuk tidak terjadi kemacetan, yang kedua untuk membantu agar masyarakat sedang kesulitan. Memang saya tekankan kepada seluruh jajaran Kodam Jaya Jayakarta bahwa misi saya di Kodam Jaya Jakarta sebagai Pangdam Jaya Jakarta, lakukan 8 wajib TNI, terutama yang ke-8, menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Saya bilang kalau ada masyarakat yang kesulitan, kamu harus hadir di tengah-tengah mereka. Apapun, jangan takut kepada siapapun. Kalau kebenaran, ya, kalau kejujuran kau tegakkan, jangan takut kepada siapapun. Pedomani 8 wajib TNI. Ini saya tekankan kepada mereka. Makanya mereka melakukan tugas-tugas seperti itu. Sangat disayangkan para debt collector tidak menghormati, tidak menghargai petugas di situ, anggota TNI yang mencoba untuk membawa kendaraannya untuk dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya dalam kasus video viral tersebut pengepungan anggota TNI oleh sejumlah debt collector berujung permintaan maaf. Permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Koordinator Debt Collector Hendrik Liautumu, kepada institusi TNI khususnya anggota Babinsa Semper Timur Kodim 0502, Jakarta Utara, Serda Nur Hadi yang saat itu berada di lokasi. Saya yang ditugaskan sebagai eksekutor untuk mengambil mobil tersebut, dan pada saat kejadian itu, saya dan rekan-rekan sebesar-besarnya meminta maaf kepada terutama TNI Angkatan Darat dan Bapak Babinsa Bapak Nur Hadi. Kata Hendrik saat konferensi pers di Makodam Jaya, Senin tanggal 10 Mei tahun 2021. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak, atas apa yang kemarin kita lakukan itu salah sebenarnya. Saya menyesal dengan apa yang saya lakukan kemarin. Sekali lagi Pak, saya minta maaf dan akan bertanggung jawab dengan apa yang kami sudah perbuat dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Berarti Bang Hendri itu sebagai koordinator memegang surat tugas nggak dari ya? Ya, saya memegang. Hanya Abang yang memegang surat tugas, yang lain tidak ada. Terima kasih masih bersama kami, dukung terus channel kami dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akan kami berikan seputar informasi berita, hiburan, yang menarik dan terupdate tentunya.